Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah ikhwah, sesuatu yang masyhur di kalangan kita semua, baik dari kalangan para penuntut ilmu ataupun dari kalangan orang-orang awam, tentang kisah Umar bin Khattab yang menulis sebuah surat, kemudian surat tersebut dilemparkan ke sungai Nil, lalu sungai tersebut mengalir. Kisah ini ya ikhwan disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah pada jilid yang terakhir, tergantung cetakan, di jilid yang ke-9 pada bab Karamatul Auliya, di bab karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ringkasnya, kisah tersebut agak panjang ya. Dibawakan sanad oleh Al-Imam Al-Lalikai dengan sanad yang ada pada beliau. Beliau menyatakan, akhbarana Muhammad ibnu Abi Bakar qala haddatsana Muhammad ibnu Makhlad qala haddatsana Muhammad bin Ishaq qala haddatsana Abdullah ibnu Salih qala haddatsani ibnu Lahi'ah an Qais ibni Hajjaj amman haddatsahu. Jadi dalam sanadnya ini tadi, pertama ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah, yaitu Abdullah bin Lahi'ah. Kemudian juga dari Abdullah ibnu Lahi'ah, beliau meriwayatkan dari Qais ibni Hajjaj. Dari Qais bin Hajjaj meriwayatkan amman haddatsahu, dari orang yang menyampaikan hadis kisah kepada Qais bin Hajjaj. Tidak disebutkan siapa orangnya. Ringkas kisah ya ikhwan, disebutkan di situ adalah Amr ibn al-As ketika mereka di zamannya Umar bin Khattab menaklukkan Mesir, negeri Mesir. Orang-orang Mesir ketika itu mendapati sungai Nil tidak mengalir. Mereka pun mendatangi Amr ibn al-As dan menceritakan kebiasaan mereka. Kalau sungai Nil tidak mengalir seperti ini, mereka punya kebiasaan menghiasi seorang gadis dengan pakaian yang bagus, yang indah, kasih perhiasan, kemudian dilemparkan ke sungai tersebut, dijadikan tumbal. Setelah dilemparkan, maka tidak lama kemudian akan mengalir air dari sungai tersebut. Dikomentari oleh Amr ibn al-As, seorang sahabi, beliau menyatakan bahwasannya tindakan tersebut tindakan yang dilarang dalam Islam. Kemudian Amr ibn al-As menulis surat, dikirimkan kepada Umar bin Khattab. Syahidnya apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab tersebut. Dalam surat tersebut Umar bin Khattab membuka surat, kemudian membalas surat tersebut kepada Amr ibn al-As. Isi surat Ibnu Khattab memerintahkan kepada Amr ibn al-As ya, agar melemparkan suratnya Umar bin Khattab tersebut ke sungai Nil. Isi surat tersebut adalah, Umar mengatakan, fa in kunta tajri min qibalak fala tajri. Wahai sungai Nil, kalau seandainya engkau itu mengalir berasal dari dirimu sendiri, maknanya bukan ada yang mengalirkan, bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dirimu sendiri yang mengalirkan, maka janganlah engkau mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahar, kalau yang mengalirkanmu adalah al-wahidul qahar, huwallazi yujrik, dialah zat yang mengalirkan engkau, fanas alullaha al-wahidul qahar ayyujrik, maka kami meminta kepada Allah al-wahid al-qahar agar membuat engkau mengalir. Fa'alqal bitaqa fin Nil, lalu Amr ibn al-As melemparkan surat tersebut ke sungai, dilemparkan. Falamma alqal bitaqa,
tatkala Amr ibn As melemparkan surat tersebut, asbahu yaumas sabti wa qad ajrahu Allah taala 16 dzira'an. Sehingga mereka berpagi-pagi pada hari Sabtu dan sungguh telah mendapati Allah telah mengalirkan air sungai Nil tersebut sebanyak atau setinggi 16 dzira'an, 16 hasta, fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Wa qata'allahu ta'ala tilkas sunnah an ahli Misr ilal yaum. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan, patahkan, potong kebiasaan buruk penduduk Mesir tersebut sampai hari ini. Asar ini ya ikhwan, dinyatakan oleh para ulama dhaif. Alasan dhaifnya, yang pertama, dalam sanad tersebut ada Abdullah ibnu Lahiyah. Dia adalah perawi yang dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, Qais ibnu al-Hajjaj tadi tidak menyebutkan siapa nama orang yang dia meriwayatkannya. Qais ibnu Hajjaj cuma meriwayatkan dari amman haddatsahu, dari orang yang menyampaikan kepada dia. Siapa orang yang menyampaikan tadi? Kemudian juga Qais ibnu Hajjaj ini tidak berjumpa dengan zamannya Umar bin Khattab. Dikarenakan Qais ibnu Hajjaj sudah wafat pada tahun, atau Qais ibnu Hajjaj itu termasuk perawi yang wafatnya pada tahun 129 Hijriah. Sedangkan Umar bin Khattab wafatnya belum sampai tahun ratusan, masih puluhan Hijriah. Di sini ada kekeliruan. Di antara para ulama yang mendhaifkan kisah ini tadi, asar ini tadi, adalah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Gharatul Asyritah. Gharatul Asyritah pada jilid yang kedua halaman 221. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menyatakan, waqad dzakarahu Ibnu Abdul Hakam fi tarikh Misr wa huwa min tariq Ibni Lahiyah wa huwa dhaif. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Hakam dalam tarikh Mesir. Dalam sanadnya terdapat Abdullah ibnu Lahiyah, dan itu perawi yang dhaif. Di antara yang mendhaifkannya juga adalah Syekh Abdul Raqib Al-Ilabi atau Abdul Raqib Al-Ibbi. Ya, Abdul Raqib Al-Ibbi. Beliau adalah mantan dari menantu Syekh Muqbil. Dalam kitab beliau Karamatul Auliya, kitab Karamatul Auliya, beliau mendhaifkan asar ini. Dan di antara yang mendhaifkan juga adalah muhakkik, pentaklik atau pentahkik kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu Dr. Al-Ghamidi yang cetakan Darut Thayyibah. Dan juga yang diantara yang mendhaifkan juga adalah Syekh Abu Malik Ar-Royashi, pentahkik kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, cetakan yang terakhir, itu cetakan Darun Nasihah. Di situ disebutkan juga, beliau menyebutkan alasan yang pertama adalah Abdullah ibnu Shalih al-Misri Sayyul Hifdz, perawi dalam sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Ada perawi bernama Abdullah bin Shalih al-Misri, dia adalah perawi yang Sayyul Hifdz, buruk hafalannya. Kemudian tadi juga ada Abdullah ibnu Lahiyah, dia perawi yang dhaif. Dan juga ada jahalah, kemajhulan dari perawi yang meriwayatkan atau yang Qais ibn Hajjaj tadi meriwayatkan darinya. Tadi Qais ibn Hajjaj meriwayatkan dari amman haddatsahu. Jadi asar tersebut ayat ikhwah adalah kisah yang dhaif, tidak sahih dari Umar bin Khattab berdasarkan ilmu hadis. Walaupun kisah tersebut disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka atau masyhur. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.